Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pemirsa, selamat datang kembali di channel Indra Permana Official. Hari ini saya akan membahas lagi pertanyaan konsultasi dari pasien. Assalamualaikum dok, saya dari Jambi. Saya punya anak yang baru berusia 2,5 tahun. Sudah mau seminggu ini. Kalau malam selalu menangis, tidak bisa tidur. Tidur paling lama 1 jam pasti kebangun dan menangis. Bilang nggak mau. Nah, bagaimana? Baik, Barakallahu fiik. Terima kasih atas pertanyaannya. Keluhan ini menunjukkan adanya gangguan tidur ya, anak usia 2,5 tahun. Mari kita analisis, kita lihat dari dua sisi ya, dari sisi medis maupun non-medis. Secara medis, gangguan tidur pada anak di usia 2,5 tahun itu bisa disebabkan yang pertama, night terror. Night terror atau teror malam ya, bahasa Indonesianya. Cirinya, anak menangis dalam keadaan setengah sadar, kemudian sulit ditenangkan dan nampak ketakutan. Jadi dia dalam keadaan tidur terus dia nangis gitu. Atau nangis terus kakinya kayak kayak lari atau kayak nendang-nendang gitu ya tangannya. Nah, itu night terror. Dia tidak sadar atau setengah sadar. Biasanya ini terjadi di awal malam. Di fase tidur non-REM ya. REM itu rapid eye movement. Lalu cirinya, dia tidak bisa mengingat kejadian ini besok paginya tuh kalau kita tanya, ngapa kamu tadi malam meronta-ronta? Ngapa tadi malam nangis waktu tidur? Nah, itu. Itu disebutnya night terror. Ya, secara medis itu diistilahkan dengan night terror atau teror malam. Secara medis, penyebab night terror itu ada beberapa. Yang pertama adalah karena ketidakseimbangan tidur, ya, yaitu kurang tidur biasanya, atau jadwal tidurnya itu tidak teratur. Yang kedua, karena stres atau perubahan lingkungan. Misalnya baru pindah rumah, ya lingkungan baru kan, kemudian kelahiran adik. Nah, itu bisa menimbulkan stres untuk anak-anak. Atau perubahan rutinitas. Ya. Kemudian bisa juga karena kelelahan yang berlebihan akibat aktivitas fisik yang dilakukan di siang hari ya. Terlalu banyak, main teriak-teriak. Nih makanya biasanya kan orang-orang tua, ibu kita atau nenek kita tuh bilang ini, nggak usah teriak-teriak mainnya, atau eh, apa eh, anak kalau main teriak-teriak, lari-lari itu kan, nah itu biasanya dilarang sama nenek atau orang tua ya, sama ibunya tuh. Nanti malam tidurnya nangis. Nah ini benar memang seperti itu. Itu namanya night terror. Itu akan berefek pada tidurnya pada saat malam. Ya, nah ini secara medisnya, night terror. Kalau itu night terror, maka solusinya pastikan anak tidur cukup dan memiliki jadwal tidur yang teratur. Ya, makanya benar kalau anak disuruh tidur siang, misalkan, em, terus kalau udah mulai capek itu kan disuruh istirahat, nggak usah main terus, nggak usah main terlalu berlebihan. Kemudian hindari aktivitas terlalu merangsang seperti main gadget sebelum tidur atau nonton tontonan yang seram. Misalnya anak tuh kalau dikasih gadget, buka YouTube atau TikTok kadang-kadang tuh. Nah, itu lihat video-video seram. Itu jangan. Kemudian buat suasana tidur yang tenang dan nyaman ya. Lampu diredupkan, misalnya. Suara lembut. Jangan ada bising-bising lah. Jangan kayak gitu ya. Itu kalau night terror. Jadi kemungkinan pertama, kenapa anak usia 2,5 tahun tidurnya menangis, terbangun di tengah malam, nah itu karena night terror. Yang kedua adalah mimpi buruk atau nightmare. Yang disebut mimpi buruk adalah ketika anak itu, cirinya adalah ya, anak itu menangis setelah bangun dan dia bisa menceritakan mimpi yang menakutkan. Jadi dia tidur, terus dia bangun, terus dia menangis. Pas kita tanya ngapa? Mimpi katanya, mimpi. Kalau dia udah bisa cerita ya, mimpi dikejar Pokemon, mimpi dikejar eh, dinosaurus misalnya. Kemudian kalau nightmare atau mimpi buruk itu terjadinya di fase REM.
fase REM ya, rapid eye movement. Biasanya itu waktu larut malam. Cuman fase REM, fase non REM, kemudian fase REM itu dia itu kan siklus, jadi eh, berulang-ulang gitu. Nah, itu tiap orang berbeda. Ada yang lama, ada yang singkat. Apalagi anak itu kan tidak sama dengan orang dewasa. Bisa kadangnya umumnya ya terjadi di waktu tengah malam. Atau bisa mungkin lebih awal lah, atau setelahnya mendekati subuh misalnya. Kemudian anak lebih sadar dibandingkan night terror. Nah, dan bisa ditenangkan kalau mimpi buruk. Kalau night terror tuh waktu dia nangis, tapi matanya masih merem kan, masih tidur gitu, atau setengah sadar, dia nangis, meronta-ronta tuh kalau kita bangun kan tuh dia nggak sadar. Bangun-bangun gitu kan. Nah, itu namanya night terror. Kalau mimpi buruk tidak. Nah, kalau itu mimpi buruk atau nightmare, maka solusinya pastikan anak tidak terpapar tayangan atau cerita yang menakutkan. Jangan biarkan dia nonton-nonton film atau acara-acara yang apa ada hantu-hantu yang menakutkan gitu ya. Kemudian bacakan cerita yang menenangkan sebelum tidur. Kemudian tips selanjutnya adalah berikan kehadiran fisik. Misalnya kita usap waktu tidur di sampingnya tuh kita usap punggungnya atau kepalanya, dipeluk. Nah, itu supaya anak itu tenang. Yang ketiga, kemungkinan penyebab medis kenapa anak usia 2,5 tahun itu menangis ketika malam adalah apabila dia mengalami tumbuh gigi. Tumbuh gigi. Nah, jika gigi geraham sedang tumbuh, itu biasanya anak merasa tidak nyaman dan sering terbangun. Kalau di siang hari, itu akan tertutupi, kan nyerinya itu tidak terlalu kuat. Tertutupi karena dia excited, dia bermain kan. Nah, pada waktu tidur, semua sistem di tubuhnya itu slow down, keadaan tenang, makanya nyeri itu lebih terasa, sehingga dia akan gelisah pada saat tidur malam. Bisa juga sampai dia nangis kan jadinya. Nah, kalau kita curiga itu, ya solusinya kita periksa mulutnya, kita lihat apakah ada gigi yang tumbuh. Kalau misalkan memang ada, ya berarti itu sebabnya, salah satu sebabnya kan. Kalau memang ada pertumbuhan gigi geraham, maka kita beri kompres dingin atau ya konsultasi ke dokter gigi lah, lebih mudahnya. Kemudian kemungkinan yang keempat adalah gangguan pencernaan atau reflux asam, khususnya reflux asam. Reflux tuh apa ya? eh, Asam dari lambung itu naik ke arah esofagus, ke kerongkongan. Anak yang mengalami gangguan pencernaan bisa sering terbangun dengan perasaan tidak nyaman, sakit, nyeri, atau panas. Bisa terjadi akibat makan terlalu banyak atau makan makanan yang kurang cocok sebelum tidur. Nah, itu bisa jadi. Kalau dia menangis tengah malam dan makan malamnya terlambat, maksudnya itu mendekati waktu tidur. Nah, itu bisa kita curigai karena reflux ya. Kalau itu sebabnya, maka solusinya adalah makan eh, hindari makan makanan berat atau sulit dicerna sebelum tidur. Makanan yang sulit dicerna itu misalnya daging. Nah, itu bukan roti, nasi misalnya atau mie, itu karbohidrat kan. Itu mudah dicerna. Kemudian pastikan anak tidak langsung tidur setelah makan. Nah, kalau sudah tahu waktu tidur anak misalnya jam 8 atau jam 9, jangan kasih makan jam-jam 7, jam 8 gitu. Kasihnya agak sore ya. Oke, kemudian faktor lain yang secara medis bisa menyebabkan keluhan seperti ini adalah karena kecemasan dan stres emosional. Jika anak mengalami perubahan besar dalam hidupnya, misalnya dia baru disapi, misalkan umur 2,5 tahun nih kan, dia punya adik, dia baru disapi berhenti nyusu, kemudian dia punya adik atau orang tuanya sibuk, jadi dia merasa cemas di malam hari. Nah, itu bisa juga akibat pengalaman menakutkan yang dialami di siang hari. Nah, kalau karena stres, karena cemas, solusinya adalah berikan rasa aman sebelum tidur. Misalnya kita peluk atau kita ajak bicara sebelum tidur tuh. Kemudian buat rutinitas tidur yang menenangkan, misalnya membaca buku atau zikir bersama. Nah, itu ya. Oke, itu sekira-kira kemungkinan-kemungkinan secara medis yang menyebabkan anak menangis di waktu malam atau terbangun dan menangis di waktu malam. Sekarang kita bahas faktor non medisnya. Nah, ini. Anak
berusia 2,5 tahun yang sering terbangun malam dan menangis, biasanya itu karena ain. Atau kemungkinan kedua karena gangguan jin. Kalau karena ain, coba kita cek apakah ada tanda-tanda ain pada anak ya. Tanda-tanda ain pada anak itu bisa bervariasi, tetapi biasanya mencakup gangguan fisik, emosional, dan perilaku yang muncul tanpa sebab yang jelas ya. Jadi tidak ada sebab medisnya ya. Yang pertama tanda fisik. Tanda fisik anak yang terkena ain itu yang pertama sering sakit tanpa penyebab medis yang jelas. Demam, muntah, atau lesu yang muncul tiba-tiba tanpa ada sebab medis. Intinya kalau dia dicek secara medis ya ke dokter misalnya itu tidak ditemukan adanya kelainan atau kemungkinan penyebab itu gitu. Yang kedua, mata sering terlihat sayu atau mengantuk meskipun sudah cukup tidur. Nah, itu kan aneh. Kalau anak mengantuk atau dia itu kelihatan sayu karena kurang tidur ya wajar kan. Nah, ini tidurnya cukup tapi kok kelihatan sayu. Kemudian menangis terus-menerus terutama di malam hari. Nah, ini yang termasuk tanda yang tadi eh, dialami anak pasien ya. Tanpa sebab yang jelas, menangis di malam hari tanpa sebab yang jelas. Kemudian kehilangan nafsu makan secara tiba-tiba, muncul ruam bintik-bintik merah atau perubahan warna kulit yang tidak biasa. Ada bintik-bintik merah di matanya, di wajahnya, di badannya. Tapi kalau dicek secara medis, cek lab misalnya itu tidak ditemukan kelainan apa-apa. Nah, itu tanda-tanda ain. Kemudian tubuh terasa lemah dan mudah lelah. Itu kita lihat aja dia dalam keseharian. Kayaknya lemas gitu kan. Mainnya tidak semangat. Walaupun dia tidak banyak beraktivitas. Nah, itu tandanya secara fisik. Kemudian tanda psikologis dan emosional. Anak akan takut atau gelisah. Takut atau gelisah ya. Secara tiba-tiba, terutama saat sendirian atau di tempat tertentu. Nah, itu kita curiga ini jangan kena ain nih. Kemudian sering mengalami mimpi buruk atau ketakutan di malam hari. Selanjutnya, tiba-tiba kehilangan minat bermain atau melakukan aktivitas favoritnya tanpa sebab yang jelas. Kemudian anak itu akan sering merasa takut atau menangis ketika bertemu dengan orang tertentu. Nah, mungkin orang yang tidak sengaja memberinya ain. Kalau ketemu, ya itu ketemu orang tertentu lah. Entah itu keluarga sendiri atau orang lain, tetangga misalnya atau orang lain. Takut dia, gelisah, tanpa sebab yang jelas. Aneh jadinya, cara emosional. Yang ketiga adalah tanda dari perilaku ya. Anak akan sering menjerit atau menangis tanpa sebab, terutama di tempat yang tidak biasa. Kemudian sering menolak tidur di tempat biasa dan lebih nyaman tidur di tempat yang berbeda. Nah, itu tanda-tanda kalau kena ain pada anak. Kemudian dia biasanya takut melihat cermin atau takut melihat bayangannya sendiri. Nah, itu. Ini tolong dicatat ya. Kemudian merasa tidak nyaman atau menangis saat mendengar ayat-ayat ruqyah yang dibacakan. Nah, itu. Oke, jadi kalau misalkan kita curiga itu ain atau ada tanda-tanda ain pada anak kita yang menangis di tengah malam itu, solusinya bagaimana? Solusinya adalah bacakan dia doa untuk menghilangkan ain, ya. U'idzuka kalau anaknya laki-laki bacakan u'idzuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Nah, itu dibacakan berulang-ulang. Anaknya didudukkan atau kalau dia baring juga boleh, tapi lebih idealnya itu duduk membelakangi, terus bacakan itu lalu tiupkan pada kepala dan tengkuknya. Nah, itu bacakan doa ini. Sambil niatkan untuk menghilangkan ain, minta kepada Allah untuk menghilangkan ain. Ya, dibacakan berulang-ulang. Tidak ada ketentuannya, mau 3 kali boleh, 3 kali, 7 kali, 11 kali terserah. Se Seyakinnya aja. U'idzuka. Kalau anaknya perempuan, u'idzuki bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Tiupkan. Tuh, sambil diusap-usap dari kepalanya sampai ke tengkuknya itu usap ke bawah. Niatkan untuk melepaskan atau menghilangkan ain ya. Kemudian bacakan padanya surah Al-Falaq dan An-Nas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Terus tiupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas dan seterusnya terus tiupkan. Bacakan beberapa kali.
Tidak ada ketentuannya juga harus berapa jumlahnya, terserah aja, seyakinnya aja. Mau 3 kali boleh, silakan. Oke, itu kalau tentang ain. Sedangkan gangguan jin, kalau itu gangguan jin ini biasanya karena gangguan jin yang ada di rumah ya, di rumah, di kamar. Jadi jangan berpikir jin tuh ada di badannya ya. Mungkin sih, mungkin cuman jarang sekali ya, jarang. Kalau di badan anak kecil itu ada jinnya, jarang-jarang. Walaupun ada kasus kayak gitu ya, ada kasus misalnya kalau anak itu main dari tempat yang ada jinnya, entah dia ganggu, nggak sengaja kan, terus dia ditempelin jin itu ada memang. Tapi kalau anak nangis, misalnya matanya ngeliat-ngeliat ke sudut pojokan atas, nah itu jinnya itu di kamar biasanya, di luar badannya ya, gitu. Itu bisa bisa berasal dari jin yang memang ada di rumah, dia ganggu anak kecil. Atau bisa juga jin dari luar rumah yang ngikut. Nah, ngikut terus dia ada di rumah gitu. Anda bawa anak ini ke ke tempat yang ada jinnya misalkan. Ke air terjun, ke hutan, ke gunung misalkan. Atau ke tempat-tempat yang ada jinnya lah intinya. Lewat situ jinnya ngelihat anak ini. Kemudian misalkan ada faktor eh, predisposisi. Misalkan karena dia ada ain juga. Lalu jin tuh ngikut. Ada celah untuk dia mengikut untuk mengganggu ya. Nah, ngikut dia jinnya tuh. Ngikut ke rumah. Nah, malam-malam dia ganggu tuh. Dia nampakkan diri ke anak Anda, tapi tidak kepada Anda dan istri Anda gitu. Makanya anaknya tuh gelisah, nangis. Kalau ini karena jin, maka sama solusinya kita bacakan doa tadi itu u'idzuka atau u'idzuki bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Kita bacakan beberapa kali. Kemudian bacakan surah Al-Falaq dan An-Nas. Nah, itu bacakan surah Al-Falaq dan An-Nas, tiupkan. Kemudian bacakan surah As-Saffat. As-Saffat ayat 1 sampai 10 di kamar tidurnya. Jadi, Anda berdiri terus bacakan surah As-Saffat ayat 1 sampai 10 di kamar itu. Niatkan untuk mengusir jin yang ada di situ. Tips dari saya, coba fokus ke bagian atas lemari. Misalnya ada lemari, misalkan ada lemari pakaian misalkan. Nah, itu atasnya itu Anda berdiri di situ menghadap atas, bacakan surah As-Saffat ayat 1 sampai 10. Kalau benar ada jin di situ, biasanya Anda akan merasa merinding waktu bacakan itu. Biasanya jin tuh ini dari pengalaman saya ngobatin pasien yang ada sihir atau ada gangguan jin di rumahnya itu biasanya mereka tuh di atas lemari, biasanya ya. Biasanya. Satu dari pengakuan pasien, sering lihat penampakan di atas, kakinya juntai ke bawah gitu. Entah anaknya, entah istrinya, atau dia sendiri ngelihat penampakannya itu di atas lemari, selalu di atas lemari. Yang kedua dari apa yang kita rasakan. Maksudnya gini, waktu saya masuk ke rumah pasien itu, saya ini kan normal kan, saya normal bukan paranormal. Saya tidak bisa merasakan atau mendeteksi ada jin atau tidak. Cuman karena saya datang ke situ dalam kapasitas sebagai peruqyah, saya berniat untuk membersihkan rumah itu dari gangguan jin, dari gangguan gaib. Ya, mereka akan menganggap saya ancaman, sehingga mereka itu biasanya akan melakukan sesuatu mungkin di alamnya ya, untuk menolak saya, untuk mencegah saya. Sehingga makanya saya merasakan sesuatu di situ. Dan ini nih sinkron dengan apa yang dikeluhkan oleh pasien. Makanya makanya tadi saya bisa cerita kalau memang jin itu ada di atas lemari, lalu kita berdiri di hadapan lemari itu, terus kita menghadap ke sana, kita pejamkan mata, kita bacakan sesuatu dengan niat mengusirnya, itu biasanya kita merinding atau mungkin terasa berat di sini karena ada perlawanan dari dia. Nah, gitu. Itu tips saja, tidak harus begitu ya. Itu kan dari pengalaman saya pribadi, ya. Mungkin juga saya salah kan. Nah, intinya Anda berdiri di kamar. Kalau misalkan dia ngelihat pojok-pojok atas di atas tempat tidur, tempat tidur nih bagian kepalanya ini misalkan dia matanya ngelihat ke atas itu, nah, mungkin jinnya di situ gitu kan. Jadi berdiri ngadep situ aja, dibacakan surah As-Saffat ayat 1 sampai 10. Bacakan sambil tiup, bacakan sambil tiup. Yang kedua adalah bacakan surah Al-Hasyr. Surah Al-Hasyr ayat 21 sampai 24. Nah, itu niatnya juga untuk mengusir jin. Kemudian yang ketiga adalah azan. Nah, azan di kamarnya untuk mengusir jin.
ya, dengan izin Allah dia akan pergi. Oke, itu kira-kira ya kemungkinan penyebab anak usia 2,5 tahun menangis di malam hari dari sisi medis maupun non medis. Nah, setelah ada pengetahuan ini ya tinggal dilihatlah bagaimana yang terjadi pada anaknya ya. Semoga membantu ya informasi ini ya. Nah, saran saya, jika kondisi ini berlangsung terus lebih dari 2 minggu tanpa perbaikan, maka sebaiknya konsultasikan dengan dokter. Kalau memang dia itu ngarahnya ke nightmare atau mimpi buruk atau night terror atau karena stres, karena kecemasan, nah itu kan medis kan ya, itu ke dokter lah, ke psikolog atau ke psikiater ya, ke dokter. Tapi kalau Anda curiga itu tanda-tanda kena ain atau jin dan masih berlangsung terus seminggu 2 minggu tidak ada perbaikan setelah Anda coba obati sendiri, ya sudah serahkan saja kepada ahlinya. Itu sudah saatnya Anda berkonsultasi dengan peruqyah ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.